Halo Sagittarius, bagaimana kabar kamu hari ini Sagittarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading ya, untuk kamu para Sagittarius di sana. Kali ini judul di video kita tentang keajaiban yang besar ini ya, datang di saat yang tepat untuk kamu sebentar lagi ya Sagittarius. Dan selalu saya ingatkan kalau ini pembacaan secara umum ya, energinya untuk banyak orang. Jadi tidak mungkin bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke, seperti apakah pembacaan energi kamu Sagittarius terkait keajaiban besar yang akan datang di saat yang tepat untuk kamu sebentar lagi ini? Kita akan coba lihat ya di sini energinya satu persatu. Oke Sagittarius. Yang pertama, energinya di sini ada Queen of Cups ya. Yang kedua ada Knight of Swords, ada Ten of Cups. Oke, yang keempat ada Ace of Pentacle. Yang terakhir di sini ada The World ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Chariot. Oke Sagittarius, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di dalam video ini bisa teman-teman Sagittarius pahami. Oke ya, inilah keajaiban besar yang datang di saat yang tepat untuk kamu sebentar lagi, teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke, kita langsung aja masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman Sagittarius. Kalau saya melihat ya dari kartu bottom of the deck kamu, The Chariot, di sini keajaiban besar yang mau datang di hidup kamu itu adalah mungkin yang pertama yang bisa saya lihat itu ada sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kamu gitu ya, ada kabar baik mungkin yang datang ya, ada berita baik yang mau masuk ke dalam hidup kamu. Ya, bisa jadi layaknya ini ya, kuda dengan kereta emas ini itu mungkin keajaiban itu sudah on the way gitu ya, sudah masuk ke hidup kamu gitu. Mungkin timing kamu sudah dekat gitu, sudah mau hampir nyampe ke diri kamu di sini. Ya, adapun The Chariot ini menggambarkan ya, kita di sini disuruh semacam untuk balance gitu, stabilkan diri kita, seimbangkan dulu. Nah, keseimbangan itu apa gitu? Seperti yang sudah saya bilang gitu, ada aspek teknis dan ada aspek non teknis. Ya, apa usaha kita selama ini? Ya, effort kita itu sudah sampai di mana gitu. Dan di sisi lain, aspek non teknis itu sudah seberapa jauh kamu mensyukuri hidup kamu ya, seberapa banyak, seberapa sering kamu bersyukur, seberapa sering kamu berterima kasih kepada Tuhan atas hidup yang kamu miliki ya. Itu ya Sagittarius yang perlu kamu pahami di sini. Itu yang saya lihat, ada sesuatu yang on the way di sini. Jadi begini ya Sagittarius, setiap momen yang kamu lalui di hidup kamu itu ya adalah untuk melatih kepekaan di diri kamu ya. Itu ya yang saya lihat gitu ya. Dan the energy, The Chariot ini mengindikasikan bahwa ya, harapan kamu gitu ya terhadap apapun di dalam hidup kamu itu tidak akan pernah hilang ya. Ada kok gitu, apapun yang kamu mau gitu ya, di level energi itu sudah tercipta. Nah, tinggal bagaimana sekarang bagian dari keajaiban kamu itu adalah mewujudkan gitu
Ya, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, mau wujud dalam realitas fisiknya. Itu yang saya lihatnya dari energi The Chariot ini. Oke, ini yang saya lihat ya, kamu itu memasuki fase ending gitu ya, di dalam sebuah fase ya, memasuki ending akhir gitu. Berarti kamu siap memasuki siklus baru di sini. Oke, mungkin ini tanda-tanda kamu ya sudah mulai masuk fase baru di dalam kehidupan kamu. Yang mungkin ya kemarin kamu menghadapi kehidupan yang cukup struggle dan lain sebagainya. Diawali dengan energi Queen of Cups, saya ngerasa di sini kamu mulai membawa atau menciptakan harmoni di dalam hidup kamu. Pertama, dimulai dengan menciptakan hal-hal atau sesuatu yang bisa untuk kamu syukuri dalam hidup kamu ya. Mulai melatih kepekaan diri kamu untuk memperbaiki diri atau membenahi diri ya. Melatih diri kamu untuk merasakan sukaciptaan gitu, kedamaian dan ketenangan di dalam hidup kamu. Itu yang saya lihat dari Queen of Cups ini. Ya, ini tentang kenyamanan atau kedamaian dari batin. Artinya ada kesadaran atau kepekaan di dalam diri itu yang sudah mulai kebuka gitu. Nah, mungkin ini yang saya lihat ya, balance energi kamu sudah mulai kelihatan di sini. Ya, mungkin yang kemarin itu effort kerja gitu, pokoknya kerja keras lah gitu, yang penting kerja gitu. Sekarang sudah kebuka, oh iya, nggak selalu begitu ternyata. Oke, ada loh gitu. Jadi bukan berarti kita tidak harus kerja gitu. Yang kerja tetap jalan terus gitu. Tetapi ada loh ya yang harus jalan di luar itu, yang harus jalan juga. Gitu ya. Jadi seberapa banyak kamu sudah mensyukuri apa yang kamu kerjakan, gitu. Usaha kamu. Seberapa besar kamu mencintai proses kamu. Nah, itu yang perlu didalami lagi. Di sini yang saya lihat, ini yang saya bilang, ini tuh mulai kebuka ya, kesadaran di diri kamu. Ya, kamu itu mulai merasa, oh iya ya benar ya gitu. Karena kamu itu termasuk orang yang beruntung loh. Gitu. Oh iya ya gitu. Aku merasa sangat-sangat dicintai sama kehidupan ini gitu. Aku itu termasuk beruntung, banyak loh orang yang tidak bisa seperti aku gitu ya. Mungkin banyak orang-orang yang di luar sana yang menginginkan kehidupan seperti aku. Nah, di saat kepekaan dari sisi emosional kamu sudah mulai muncul, sisi empatinya juga sudah mulai muncul di sini. Sebenarnya kabar baiknya adalah, pertama, keajaiban itu adalah semesta mungkin merubah diri kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi gitu dalam berpikir, bertindak dan merasakan. Ya, itu kan sebuah keajaiban gitu. Karena untuk sadar itu ya, kita benar-benar butuh pemikiran yang mendalam. Bahkan kadang-kadang orang untuk menjadi sadar itu dikasih tower moment. Ya, the tower moment itu bukan sebuah penyiksaan ya, atau sebuah dianggap hanya sebagai tragedi atau dianggap hanya sebagai cobaan semata, enggak gitu. Itu biasanya tentang bagaimana kita belajar. Itu mungkin kita kurang belajar, makanya dikasih tower moment itu. Ya, jadi perlu berpikir untuk mendalami di sini. Ya, dari energi Queen of Swords di sini ya, yang mungkin sebelumnya bingung gitu ya, bingung untuk memutuskan sesuatu di dalam hidup kamu, akhirnya di sini kamu bisa menemukan titik terangnya. Ya, akhirnya bisa yakin dengan keputusan atau yakin dengan pilihan-pilihan kamu. Oke. Ada dorongan gitu dari semesta yang ngebantu kamu gitu. Kesini aja, jangan kesana gitu. Yang akhirnya kamu memberanikan diri untuk berdamai dengan logika kamu dan mencoba masuk ke dalam hati kamu untuk mendengarkan suara hati atau intuisi-intuisi yang datang. Dan di sini kamu sudah mulai bisa lanjut ya kepada keputusan-keputusan penting di dalam hidup kamu dan mengambil keputusan yang cukup bagus, saya melihat ya dari energi Ten of Cups di sini. Nah, keajaiban ini yang masuk ke dalam hidup kamu adalah yang kemarin mungkin hubungannya dengan keluarga yang kurang harmonis, mungkin dengan orang-orang terdekat kamu kurang kurang terjalin gitu. Di sini saya ngelihat ya,
ada keadaan-keadaan yang semakin harmonis dengan keluarga, dengan pasangan, atau bahkan ini ada penyatuan kembali gitu ya, kabar baiknya. Mungkin beberapa dari kamu akan bersatu kembali gitu ya dengan orang-orang yang kamu kasihi, dengan orang-orang yang kamu sayangi di sini. Jadi dari energi Ten of Cups itu kan bentuk dari kebahagiaan yang utuh banget gitu ya. Kebahagiaan yang utuh itu kan sesuatu yang tidak bisa kita temukan, bukan tidak bisa. Gitu ya, artinya walaupun ada celah kamu bisa memaklumi itu. Nah, itu yang saya lihat dari energi Ten of Cups. Kamu sebenarnya sudah mulai masuk di dalam fase baru gitu. Ya, perlahan-lahan segala sesuatu di sekitar kamu yang ada di hidup kamu itu akan mulai membaik. Emang tidak 100% secara signifikan kayak langsung gitu, enggak gitu. Karena inilah proses belajar gitu. Di saat kamu di sini mulai melatih rasa syukur kamu, memahami gitu. Di sini itu pelan-pelan kebuka gitu ya. Oh, pelan-pelan kebuka gitu ya. Akan banyak dapat aha momen di dalam diri kamu atau pencerahan-pencerahan yang saya lihat. Oke. Nah, energi Ten of Cups ini juga ya, saya melihat ada momen-momen di mana kamu akan bisa menghabiskan waktu atau keinginan untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu cintai dan kamu kasihi. Karena di situ kamu merasa, di situ kamu bisa ngecas energi kamu untuk mendapatkan ketenangan di hidup kamu gitu ya, ataupun kamu bisa menjalankan hobi-hobi kamu di sini. Artinya begini, ada keadaan yang kembali harmonis gitu. Ada sebuah kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari batin kamu yang terpancar keluar gitu. Yang dimana keadaan di luar pun ikut membaik di sini. Ya, kamu memperbaiki diri dari dalam, keadaan di sekitar kamu akan mulai membaik. Salah satunya hubungan sama keluarga kamu gitu, orang tua kamu. Gitu, itu juga terdampak dari vibrasi atau energi kamu yang juga ikut membaik di sini. Selanjutnya, Ace of Pentacles. Di sini saya melihat ada sesuatu yang mau datang ke dalam hidup kamu ya. Keajaiban besar ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Jadi ini ada rezeki yang tidak terduga. Gitu, mungkin inilah keajaiban besar untuk kamu gitu ya, Sagittarius. Rezeki yang tidak terduga yang saya maksud itu pertama begini, banyak hal kejutan-kejutan semesta yang diberi semesta untuk kamu dari sisi rezeki gitu ya. Yang namanya sesuatu tidak bisa diduga itu kan kamu tidak bisa nebak gitu arahnya dari mana. Jadi apa ya? Jadi jangan menerka-nerka gitu. Udah tak perlu gitu. Tak perlu kamu menerka-nerka hal itu dari mana gitu. Terus ya benahi diri gitu ya. Jalani terus gitu sambil kamu melatih kesadaran kamu. Ini akan muncul dengan sendirinya. Ini mungkin ya salah satunya yang on the way ke diri kamu, bagian dari keajaiban untuk kamu ya, seperti rezeki nomplok yang akan masuk ke diri kamu gitu. Mungkin beberapa kamu akan naik jabatan gitu ya, atau beberapa dari kamu yang kemarin itu mungkin ragu memutuskan untuk usaha sendiri atau punya bisnis sendiri atau keluar dari sebuah pekerjaan dan memutuskan untuk mengambil kesempatan yang lain gitu. Ini adalah sinyal gitu dari semesta untuk kamu bahwa kamu akan mendapatkan aha momen gitu ya, dimana kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis di sini. Di sisi lain ya, mungkin beberapa dari kamu akan mendapatkan tawaran gitu ya, atau mendapatkan peluang pekerjaan yang baru di sini ya. Selanjutnya energi The World ini yang saya bilang tadi gitu. Kamu itu kayak sudah masuk ke fase ending di hidup kamu ya, menutup siklus lama dan siap membuka siklus baru di dalam hidup kamu. Ini yang membawa kamu ke dalam keajaiban kamu sendiri ya. Ternyata yang kemarin-kemarin kamu lewati itu sebagai latihan gitu, bentuk latihan atau mungkin cara Tuhan untuk melayakkan diri kamu. Itu yang sebenarnya dalam kata melayakkan diri itu adalah proses belajar. Sehingga apa?
kamu terbentuk menjadi seseorang yang lebih berkesadaran, ya, utuh kembali lagi kepada dirimu yang sejati, ya, dirimu yang penuh syukur, dirimu yang bahagia, dirimu yang bersahaja, ya kan? Seperti itulah gitu ya. Jadi Sagittarius, apapun ya yang telah kamu lalui gitu ya, proses apapun yang telah terjadi di hidup kamu sebelumnya itu adalah bentuk dari Tuhan untuk apa namanya ya, untuk membentuk diri kamu, teman-teman, sehingga apa yang nantinya ya, keajaiban-keajaiban besar itu yang akan kamu dapatkan nantinya itu memang sepantasnya atau memang telah layak untuk kamu dapatkan gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik di sini, teman-teman, bahwasanya akan banyak akan banyak perbaikan, akan banyak momen-momen ya yang akan kamu temukan di hidup kamu, yang akan mengantarkan kamu pada fase baru di kehidupan kamu, yang bakalan yang bakalan merealisasikan ya semua manifestasi di hidup kamu, teman-teman Sagittarius. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat dan resonate untuk Sagittarius semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.